Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan juga keselamatan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi bersama Ustazah Diva pada pembelajaran adab kelas 3. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Hari ini Ustazah Diva akan menjelaskan materi mengenai adab berpakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Fungsi dari pakaian yang pertama, menjaga pemakainya merasa nyaman. Kedua, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat. Tiga, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, salju, dan angin atau kondisi cuaca lainnya, serta dari matahari. 4. Pakaian juga mengurangi tingkat risiko selama kegiatan, seperti bekerja atau olahraga. Yang kelima, pakaian kadang-kadang dipakai sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia, berbahaya senjata, dan kontak dengan zat abrasif. Sehingga penting sekali untuk kita menggunakan pakaian. Nah, pakaian memiliki tata cara atau adab berpakaian. Yang pertama, diperintahkan agar berpakaian dengan baik. Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makanlah dan bersedekahlah serta berpakaianlah dengan tidak berlebihan dan sombong, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sehingga ketika kita berpakaian cukup yang sederhana saja dan pastikan tidak berlebih-lebihan, seperti menggunakan corak yang berlebih ataupun yang lainnya, sehingga kita berpakaian cukup untuk menutup tubuh kita dan menjaga tubuh kita agar tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, sunnah memakai pakaian berwarna putih. Tirmizi dan Ibnu Majah dari Samurah bin Jundub, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, kenakanlah pakaian putih karena pakaian itu lebih bersih dan paling baik. Kafanilah orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Nah, disarankan untuk teman-teman untuk menggunakan pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, mulai berpakaian dengan memasukkan tangan kanan terlebih dahulu. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi yang artinya, jika kalian akan mengenakan pakaian dan berwudu, mulailah dengan sebelah kanan kalian. Jadi pastikan silahkan teman-teman untuk melakukan kegiatan yang baik menggunakan tangan kanan terlebih dahulu. Lalu yang keempat, membaca doa ketika berpakaian. Doanya adalah Bismillahi Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzabika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, ya Allah, bagimu segala puji, Engkau yang telah memakaikan pakaian itu kepadaku. Aku meminta kepadamu untuk memperoleh kebaikan pakaian dan kebaikan apa saja yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan apa saja yang dibuat untuknya. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, dan Hakim. Perbedaan ada pakaian perempuan dan laki-laki. Tentunya dari jenis kelaminnya saja kan berbeda. Maka ada pakaiannya pun berbeda. Mari kita simak bersama-sama. Adab berpakaian untuk perempuan yang pertama menutup aurat. Sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, aurat perempuan itu terkecuali tangan kita dan wajah kita.
Sehingga untuk menggunakan pakaian, silakan teman-teman menutup dari kepala hingga ujung kaki atau sampai mata kaki. Seperti itu. Dan ketika teman-teman menggunakan kerudung, silakan teman-teman menutupi bagian dada teman-teman. Yang kedua, tidak tipis. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud yang artinya Rasulullah SAW pun berpaling darinya dan bersabda, Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah haid atau sudah balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, ketika teman-teman menggunakan pakaian yang misalnya panjang tetapi itu terlihat tipis dan terlihat bentuk tubuh teman-teman, maka itu pun tidak baik, sehingga disarankan dan akan lebih baik ketika kita menggunakan pakaian yang tidak tipis. Yang ketiga, tidak membentuk tubuh. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang artinya, ada dua golongan dari umatku yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang-orang. Dua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring seperti benjolan. Mereka itu tidak masuk surga dan tidak akan mencium wanginya, walaupun wanginya surga tercium sejauh jarak perjalanan sekian dan sekian. Nah, tidak membentuk tubuh. Meskipun seorang muslim menggunakan pakaian yang panjang yang menutup auratnya, tetapi bentuk tubuhnya itu terbentuk dan terlihat oleh orang lain, maka itu sama saja diartikan dengan tidak menggunakan pakaian. Dan na'udzubillah min dzalik, wanita seperti itu tidak akan mencium wangi syurga. Apakah teman-teman ingin mencium wangi syurga? Jika teman-teman ingin, silakan teman-teman mempraktikkan adab berpakaian seperti ini. Yang keempat, tidak seperti pakaian orang musyrik. Sesuai hadis riwayat Tabrani yang artinya, kalau kamu orang mukmin, maka bukan semacam ini pakaian wanita mukmin. Jadi wanita muslim itu dari terdahulu menggunakan pakaian yang syar'i atau pakaian panjang dan juga menggunakan jilbab. Itu adalah ciri orang muslim. Lalu yang terakhir adalah bukan untuk kesombongan. Sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud yang artinya, siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan memberinya pakaian hina pada hari kiamat. Syuhrah itu artinya membuka auratnya. Nah, lalu terlalu banyak berlebihan dalam berpakaian. Di sini sudah ada gambar contoh ketika kita menggunakan pakaian untuk para akhwat. Lihat di sana ada dua gambar. Yang pertama ada gambar perempuan yang sudah dewasa. Beliau menggunakan gamis serta menggunakan kerudung sehingga dadanya tidak terlihat. Lalu di sini ada contoh juga pakaian untuk teman-teman, mungkin seumur teman-teman, menggunakan pakaian hingga mata kaki dan menggunakan kerudung. Ini adalah adab berpakaian untuk laki-laki. Mohon maaf, pada layar itu ada berpakaian untuk perempuan, tetapi sebenarnya ini adalah adab berpakaian untuk laki-laki. Yang pertama, tidak dianjurkan berpakaian sutera. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutera, karena barang siapa yang mengenakannya di dunia, maka ia tidak akan mengenakannya di akhirat. Nah, untuk ikhwan atau teman-teman ikhwan, jika teman-teman ingin membeli baju atau membeli pakaian, silakan teman-teman tanyakan terlebih dahulu, apakah pakaian ini terbuat dari kain sutera atau kain apa. Jika pakaian tersebut terbuat dari pakaian sutera, silakan teman-teman hindari untuk membeli pakaian tersebut dan mencari pakaian yang lain. Yang kedua, lelaki berpakaian wanita. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang kebenci-bencian dan para wanita yang kelaki-lakian. Dan Nabi juga bersabda, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian, sesuai hadis riwayat Bukhari. Nah, tentu saja jika Allah sudah melahirkan kita sebagai kaum laki-laki atau kaum ikhwan,
maka kita juga harus menggunakan pakaian sesuai dengan yang sudah dianjurkan untuk kaum laki-laki. Kita adalah laki-laki, maka kita harus menggunakan pakaian untuk laki-laki. Atau kita adalah perempuan, maka kita harus menggunakan pakaian untuk perempuan. Yang ketiga, boleh memakai sarung atau celana asal tidak sampai di bawah mata kaki. Kain yang panjangnya di bawah mata kaki tempatnya adalah neraka sesuai hadis riwayat Bukhari. Di sini sudah dicontoh pakaian untuk laki-laki. Sebelah kiri Ustazah Diva atau sebelah kanan teman-teman mungkin itu adalah pakaian untuk laki-laki yang masih seumuran teman-teman mungkin. Dan di sampingnya adalah pakaian untuk laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Lihat celananya itu tidak melebihi di bawah mata kaki. Proyek untuk adab hari ini adalah praktikan cara berpakaian sesuai adab dan dokumentasikan melalui foto. Nah, untuk akhwat silakan teman-teman menggunakan pakaian. Ustazah Diva tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan pakaian sekolah. Pakaian bebas muslim atau muslimah syar'i sesuai dengan informasi yang tadi sudah Ustazah Diva sampaikan dan dikirimkan melalui foto dan Google Classroom. Sampai sini informasi yang Ustazah Diva dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.